Waktu rival dulu ya. Yang STM. Iya, yang waktu STM mereka pada ikut-ikutan lah. Akhirnya gue ikut-ikutan kali ya. Akhirnya gue ikut-ikutan tuh ngerintis awal-awal tawuran-tawuran kampung. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradle. Kampung Kober tuh. Akhirnya terus Tiap Sabtu, malam Minggu, malam Sabtu tuh pasti muter bang. Satu persatu gue samperin tuh aliansi musuhnya Amerika. Dari Serdadu, terus yang di Kober ada Tanah Merdeka, semuanya gue samperin itu. Malaka ya. Iya semuanya sampai yang terakhir kejadian di Cipayung kan. Yang puncak apa ya? Puncak bandel gue waktu tawuran geng motor tuh ya itu pas di Cipayung tuh yang sampai ada kejadian meninggal. Yang itu apa? Salah sasaran. Jadi waktu itu lagi pada ngejalanin nih, gua pada ngejalanin tiba-tiba ada rombongan dari lawan arah ini 5 motor 3 motor lah. Ternyata itu cuma numpang lewat, cuma sama anak-anak yang lain tuh yang di belakang main sahabat-sahabat aja. Salah sasaran dia. Salah sasaran kan tersangka juga yang masih di penjara. Sono lagi bang, Mukara Malaka. Masih di penjara. Masih di penjara dia. Si Buluk. Buluk Pati itu yang Buluk Kalisari, dia masih di penjara sih setahu gua. Terus rumor yang beredar nih ya. Ini orang-orang kan taunya, lu punya ilmu TikTok nih, ilmu bala. Ilmu begitulah bang. Itu benar nggak sih tuh? Bener sih. Orang tahu. Oh benar. Sebenarnya bener sih soalnya gue sempet nyari-nyari juga bang waktu itu. Waktu STM sempet nyari, cuman di STM kan namanya juga masih bocah ya, masih dibego-begoin kayaknya. Ketemu sih tempatnya, cuman kayaknya masih ya cere-cere doang, dukun-dukun cere yang kebala di situ doang. Kalau di luar mah nggak kebal. Berguru ya, bukan ngisi sendiri. Sebenarnya kayak sistem pasang aja sih bang. Oh, sistem pasang. Kita bayar, kita dipasang udah. Nggak berguru bertapa gitu enggak. Maksudnya berguru kita ikut ngaji? Enggak. Gue nggak pernah kayak gitu. Gue sistemnya ya udah datang diisiin, bayar udah. Kayak gitu, kayak beli pulsa ya udah, beli paketan. Kalau paketannya habis datang lagi gitu. Waktu STM sempet sekali nyari, bayarnya 27.000 kemarin. Murah cuman juga. Iya murah banget, makanya itu malah dibayarin temen gue lagi. Di mana tuh? Di Gang Langgar deket rumah gue bang, situ ada. Ada di situ ya? Ada, cuman ya ternyata berfungsinya di situ doang. Nggak terlalu paten. Sebenarnya paten sih, dites sama dulu nyebutnya siapa ya, lupa gua gurunya tuh. Pokoknya dites sama dia pakai digolok, di sayat-sayat ngelapa-napa gua di situ. Di situ doang. Pas gua praktekin ribut sama L, ternyata ya ada bekasnya juga. Untungnya nggak pakai senjata tajam waktu itu gua ributnya. Musuhnya pakai ini doang, pakai MC namanya kayak kopel gitu, kena boak muka gua. Akhirnya gua nggak kasih situ lagi tuh. Sampai gue lulus baru nyari-nyari lagi. Itu yang karena pengen ikut-ikutan tawuran kampung, gue nyari-nyari lah. Soalnya kan musuhnya kabarnya kan tektok-tektok semua tuh. Apalagi angkatan gue yang rival dulu pada sakti-sakti semua tuh. Awal lu mau, gue harus pasang nih, itu gimana tuh? Coba bisa. Iya. Soalnya apa? Dulu sih waktu zaman dulu prinsip gue kalau yang masang-masang itu cemen ya dulu ya mikirnya ya. Cuman makin kesini kalau kita nggak masang mati konyol anjir. Gue mikirnya mendingan kita ngeluarin duit seberapa, misalnya kayak 200-300 ribu lah buat masang. Tuh gara-gara musuhnya. Iya, gara-gara musuhnya sakti-sakti. Ketimbang kita bayar rumah sakit sampai puluhan juta kan maksudnya. Mending kita masang, mending kita ngeluarin duit 200-300 ribu buat masang lah maksudnya. Jadi mikirnya ke arah situ gua. Udahlah gua cari-cari dulu lah. Sampai nyari guru ke Bogor. Diajak temen gua, dapet. Temen gua kan sekolahnya di Ganesha tuh. Alumni Ganesha, diajak gua sama dia ke gurunya dia tuh kayak gurunya aliansi STM Bogor tuh SBM. Nah ini gurunya nih. Gurunya? Di daerah mana sih? Lewe ada di Bogor tuh. Kalau daerah Lewe itu daerah orang-orang sakti tuh katanya. Katanya orang-orang sono pada. Iya, katanya kalau STM Bogor basis Lewe tuh orang-orang sakti semua. Gue dibawa ke situ ke Lewe tuh, ke Ciampea, daerah Ciampea. Ketemuin sama guru tuh. Tapi ajarannya sesat bang. Emang apa? Aneh, gue suruh sholat di
kali pakai sempak doang. Terus ya pokoknya aneh dah, ajarannya menurut gua menyimpang banget dari agama Islam kan. Terus suruh nyembah patung macan di kamar, bener kayak dukun. Terus nyembeli ayam Hitam. iya ayam hitam. Terus ya gitu dah, agak-agak sesat. Akhirnya gua cuma sekali dong gitu. Paten sih paten. Cuman Gua langsung gua praktekin ribut sama Jerman waktu itu. Nggak Gua apa-apa. nggak apa-apa. Gua bantuin adik kelas waktu itu angkatannya Padel waktu Iya. kelas penataran. Gua pakai seragam lagi. berarti udah masang tuh waktu STM udah masang. Itu ecek-ecek. Ecek-ecek Pas yang sih. kemarin itu kan gua jatuh udah alumni. Jadi gua ngikut lagi pakai seragam, jadi gembelan. Iya. Tapi itu udah masang yang kedua tuh yang agak paten. Paten sih, cuman ya ajarannya sesat gitu. Sesat gitu deh. Terus ditambah lagi gurunya terlalu maksa. Jadi kan waktu itu gua udah kerja ya. Gua harus datang setiap dia nyuruh terus gua harus datang. Gua nggak bisa lah orang gua kerja apalagi jauh kan Bogor. Terus disuruh nginep buat bertapa di gunung apa gitu. Mau Gue- diituin kali. Kayak tahu dah. Aku tadi sono lagi. Kayak sesat dah, gue nggak datang lagi ke situ tuh. Udah sekali aja gue ke situ, nggak mau lagi gue. Terus akhirnya Akhirnya terakhir tuh ke kakek gue. kakek Kakek angkat sih sebenarnya. Jadi langsung. gurunya bokap gue dari zaman bujang. Jadi Siapa yang gua- ngasih tahu tuh? Bokap gue. Oh, lu kamu sendiri. Iya, jadi kan gue emang dari zaman sekolah tuh tahu bokap gue tuh punya isian ya. Punya guru lah. Soalnya abang gue dipasangin juga sih waktu STM. Waktu di Sudirman, makanya dia nggak kenapa-napa. Itu Bang Yopi, abang nyokap bokap juga kali yang ngasih tahu masak. Siapa? Enggak, Yopi Oh, enggak, dia mah beda. bokapnya sendiri Oh, dia. beda. Bokapnya sendiri sih. Bokapnya sendiri yang sakit tau gue kalau Bang Yopi. Kalau bokap gue Berarti tuh orang mustika orang sakti semua ya? kayaknya orang dulunya. Iya, orang dulunya ya. Orang dulunya pada ngisi semua. Akhirnya tuh kesana ke Bekasi, ya. Iya, daerah nggak nyampe Bekasi sih, daerah Pondok Bambu situ. Jadi gue mancing gue dari zaman SD sebenarnya udah minta bokap gue, cuma nggak pernah dikasih. Soalnya abang gue habis diisiin jadi ngelawan orang tua. Soalnya kan dia kan sistemnya itu ngikutin sifat manusianya. Ilmunya tuh baik, cuma kalau orangnya itu temperamental ya jadi ngikutin emosi. ngikutin ya. Iya, makanya bokap gue nggak mau, nyokap gue apalagi. Kalau gue udah diisiin kayak gitu-gitu takutnya jadi berani sama orang tua. Sebenarnya dari STM udah minta, bang, nggak pernah dikasih. Sampai akhirnya gue masuk kerja tuh di Indomaret. Gue pakai alasan inilah zaman tahun-tahun berapa ya? Pas gue tahun segitu lah, pokoknya lagi banyak begal tuh. Iya. Ditambah lagi gue kerjanya di Indomaret yang shiftnya P3 sampai Iya, yang sampai malam. malam. Gue bilang, gue cari alasan lah. Padahal mah speak doang. Gue bilang, Pak, ajak Agung dong ke Pak Taufik, namanya kan Pak Taufik tuh. Agung sering jaga malam, takutnya dibegal kan kalau pulang pagi atau gimana kalau berangkat malam. Akhirnya berunding tuh bokap gue menyokap gue. Iya juga ya, alasannya benar juga nih. Anak gue takutnya kenapa-napa kan di luar kan, apalagi jaga toko kan. Takut dirampok atau gimana. Udah diajak lah, akhirnya nyokap gue setuju. Udah, kalau mau buat keselamatan kerja mah udah nggak apa-apa, daripada ngalamin apa. Nyokap bokap gue setuju tuh, akhirnya gue dibawa bokap gue tuh ke guru bokap gue. Udah di situ diisiin sama dia. Bokap gue juga ngisi lagi, ngecas lagi badannya. Bilang anjing. Kalian. Iya, datanya sekalian. Di situ cuman sistemnya nggak dites, bang. Di Nggak sama dites. kakek gue. Jadi ya gue ragu-ragu juga sebenarnya. Cuman yang bikin gue pede karena bokap gue yang bawa gue nggak mungkin dong. Bokap gue bawa gue kayak ecek-ecek, yang mau ecek-ecek nggak mungkin kan. Ditambah lagi kan di situ katanya guru bokap gue dari zaman bujang. Kayaknya dari zaman belum nikah. Gue bilang paten pasti. Cuman gue masih nggak berani juga sih kayak Awalnya. iya nggak pede, soalnya nggak dites. Gue ngeri juga, terus nggak dikasih apa-apa lagi, nggak dikasih cincin apa gimana. Misinya di badan, bang. Langsung Dimandiin bunga, dimandiin kembang gitu sama kakek gue. Diisiin ke badan di langsung. apa tuh di tulis-tulis kayak ini. Nggak tulis. Enggak. Apa sih Jadi- namanya gitu? Iya, kalau itu terus kayak tinta emas gitu lah gue. Gue jadi kayak dibuka baju, pakai celana doang. Terus kayak dioles-olesin gitu ke badan gue sambil ditepuk perut gue. Jadi ngisinya ke tenaga dalam gitu sih. Kalau nonton YouTube Alikma, mirip-mirip Alikma lah. Jadi pakai tenaga dalam, jadi mainnya di perut, bang. Agak susah juga sih. Jadi kalau kita mau kenapa-napa kita harus nahan perut biar kita nggak kenapa-napa gitu, biar musuhnya mental. Jadi mainin tenaga dalamnya lewat perut. Cuma kadang-kadang ya. Iya, kayak setiap kita mau berantem atau gimana kan, kita baca Allah itu artinya ngunci. Kalau Akbar itu ngelepas. Jadi setiap kita kayak mau
ribut atau gimana, kita baca Allah itu ngunci perut kita, ngunci badan kita lah biar nggak lawak. Tuh pernah nggak tuh kejadian pas lagi tawuran? Iya, bener-bener kejadian tuh, apalagi jadi gue masang itu tahun 2015. Kebuktinya itu 1 tahun kemudian, jadi sepanjang ya? Iya, jadi sepanjang 2015 sampai 2016 tuh nggak ada tawuran, gue nggak tahu tuh. Gue ikut tawuran. Sebenarnya ikut-ikutan, cuma nggak pernah ada musuh. Sampai akhirnya 2016 SOTRAL tuh bang. Tahu ya. Iya, SOTRAL tuh. Di mana tuh? Mataman. Iya, di daerah situ ribut di apa sih namanya? Tanjung Lengkong. Nah, di situ gue bener-bener kebukti tuh ilmu kakek gue tuh paten banget anjir. Gue nggak pakai apa-apaan tuh bang. Cuman Jadi, kalau lagi ribut gini pas itu inget. Itu gue nggak inget udah, jajal aja udah yang dikasih tau sama kakek gue. Gitu. Iya, yang dikasih tau kakek gue nggak praktekin Iya udah. pastilah kalau lagi gitu kan masih. Lupa juga kan? Iya pas fokus. Iya, makanya udah bablas aja udah. Kan kakek gue bilang kita nggak boleh ngelukain orang lain ya. Kita nggak boleh buat, pokoknya nggak boleh buat ngelukain orang lain, nggak boleh buat kejahatan. Akhirnya gue mikirnya udah gue tawuran nggak usah pakai bayar aja lah. Bener. Iya, kan nggak boleh ngelukain orang lain. Otomatis kan ya udah nggak usah pakai senjata dong. Harus sholat juga ya. Disuruhnya, cuma gue nggak pernah ngelakuin. Pokoknya lurus dah ya. Iya sebenarnya ya itu udah ngikutin pantangan dalam Islam, nggak boleh dilanggar tuh yang dosa-dosa, maksudnya yang dilarang sama Islam nggak boleh kita langgar. Ya pokoknya yang Islam banget lah pantangannya. Yaudah gue praktek kebur itu pas SOTRAL kan. Gue dibacokin berapa orang tuh ya, sampai mental-mentalan orang-orangnya, jadi habis bacok gue mental, gue bilang anjing gokil juga nih. Tapi gue jebol juga bang dikit di sini. Gue nggak tahu tuh jebol kenapa ya, mungkin ada batasannya kali ya. Gue itu kan udah dibacokin berapa kali gitu, soalnya sampai gue nggak terlalu dalam kan? Nggak terlalu dalam. Nah. Jadi sampai tos-tosan gue bang sama anak-anak mereka. Jadi gue masuk ke lingkaran mereka gitu, sampai mereka tuh bacokin gue di lingkaran situ. Sampai akhirnya mereka minta peace, kayak capek gitu bacokin gue ngelawan apa. Akhirnya yaudah bang, gue tos-tosan sama mereka. Gue juga minta maaf bang, gue bilang mereka kan pada minta maaf ya. Gue kira anak-anak ini bang, sorry ya bang, enggak bang, gue anak-anak adilur. Oh iya, oke minta maaf. Akhirnya udah, jadi kayak tos-tosan gue. Sedangkan anak-anak gue yang lain malah ninggalin gue kabur. Anak-anak KL yang lain pada belok ke kiri tuh yang MCD Tanjung Lengkong. Akhirnya gue ngejar mereka ya, maksudnya balikan anak mereka. Terus ada satu orang Ambon gitu, kayak orang Ambon, dia kayak pedagang di situ, dia nggak terima tuh ada tawaran gitu katanya, kena dagangannya dia bawa samurai. Dia nyerang anak gue, otomatis kan gue yang nahan ya, gue pegang samurainya. Bang, sorry bang, salah paham nih gue. Samurai gue pegang tuh, sama dia ditarik samurainya. Nah di situ gue kebeler, ya maksudnya keluka dikit. Nah abang-abangnya ngeliat samurainya dipegang jiper, orang pedang panjang gitu dipegang sama gue ya. Dia mikirnya, anjing nih bocah sakti banget, abis itu kabur tuh. Abang-abang nggak jadi ini. Padahal gue robek. Dia nggak langsung jiper, nggak berani orang samurai pegang sama gue. Terus itu gue udah kabur tuh, sama-sama kabur. Terus ada lagi kan kejadian yang benar-benar wah. Sebenarnya setiap ribut pasti wah semua sih. Wah semua ya Di pokoknya. Marbun sini pernah. Pokoknya setiap gue ribut ya. iya, walaupun gue kena juga sih bang, sebenarnya setiap ribut pasti ada aja yang kena robek dikit, nitik pasti ada. Cuman yang bikin gue kayak wah banget, cepet kabarnya tuh cepet kayak nyebar gitu kabar waktu gue ini. Soalnya gue ributnya beda sendiri, gue pakai tangan kosong terus nangkepin. Jadi itu yang bikin kayak nyebar gitu beritanya. Sampai dibilang tukang tangkep. Soalnya gue nggak banyak cekcok, kayak nggak banyak bacot bang. Pas gue ribut langsung gue tabrak, tangkep, gue lempar ke belakang. Jadi anak gue tuh udah siap bacokinnya di belakang. Sampai ribut. Bukan lu berarti bacokin. Bukan, gue nggak mau bacokin, kayak gue nangkep aja. Nggak boleh ya? Nggak boleh kan. Udah gue nangkepin aja. Sampai di taman mini semuanya tuh. Ya kayak gitu-gitu kerjaan gue pakai tim tangkap aja udah. Yang bacokin bukan gue. Kalau misalnya ada temen nih yang mau temen deket dah tuh mau masang gitu, itu gimana? Bisa apa enggak? Bisa sih sebenarnya, dulu gue ajak juga sih teman-teman gue. Kayak Idris juga ya gue ajak. Gue ajakin juga kan, karena daripada gue doang kan capek sendiri kan kalau gue doang yang ngejagain. Akhirnya gue pengen gue ajakin juga. Ternyata ya nggak semuanya bisa paten sih. Beda-beda setiap orang nggak? Beda-beda kayaknya. Soalnya mungkin ada yang ngelanggar juga kali ya. Soalnya ada tuh adek-adekan gue tuh anak Telkom tuh deket rumah gue isiin ke kakek gue.
pertamanya mah sakti, dia dibacokin nggak apa-apa, cuma salahnya dia bacokin orang katanya. Dia habis dibacokin nggak apa-apa nih, terus dia bacokin orang lain gitu, bacokin musuhnya sampai nyebur ke kali gitu, terus akhirnya dia dibacok balik, tembus di pala. Mungkin ya karena dia ngelanggar pantangan ya, soalnya kan nggak boleh ngelukain orang lain, Iya, dia malah bacokin ya. orang lain. Akhirnya dibacok di pala, tembus tuh pala sini, sampai sekarang kayak orang boyot loh. Tapi normal sih, cuman kayak orang boyot, kayak susah, kayak orang gimana sih, namanya juga otaknya kena ya. Abis itu gue langsung mikir, udahlah gue milih-milih aja lah. Milih aja orangnya. Iya, nggak boleh sembarangan lagi ngajak-ngajak, ketakutnya ntar guru gue yang dibilang nggak paten ya, padahal mah kan tergantung orangnya juga. Kalau orangnya nurut apa yang dibilang sama guru gue ya nggak bakal kejadian begitu sih. Bener. Iya. Tapi pernah nggak sih nih, kan itu banyak tuh ya lu kemana-mana itu kejadian yang benar-benar yang fatal tuh, yang buat lu nyampe Tobat ya. luka parah, pokoknya luka parah. Ini yang di tangan kiri bang, sini. Yang bikin gue berhenti tawuran. Ini kejadian ini nih di Mandala, di Kodim. Ini melanggar. Iya sebenarnya sih. Melanggar Kayaknya ini. ya. Soalnya waktu itu kan gue punya pacar ya. Asik. Kayaknya habis ngentu. Itu negaranya. Kayaknya penyebab ya. Terus ditambah lagi gue sesumbar, sombong. Soalnya kan waktu itu gue lagi apa ya? Apapnya. Bisa bilang lagi Apa ya? lagi naik-naiknya lah. Naik-naiknya lah. Orang ngeliat muka gue langsung kabur. Di situ gue bete banget gitu bang. Setiap gue turun, muka gue nongol kabur. Akhirnya gue sesumbar gitu. Udah ngapain sih, jangan pada kabur lah, sini lah, satu-satu sini bacokin gue bilang gitu. Gue nggak bakal gue nggak bakal ngelawan, gue bilang gitu kan. Ini gue kasih tangan gue nih, bacok gue. Gue nggak bakal ngelawan. Iya, dibacok bener bang. Terus yang bacok gue katanya isunya itu dia bocah kayak bocah apa ya, kayak bokor, bocah kurang gitu. Jadi bukan bocah ribut, bener bukan bocah ribut, kayak bokor gitu. Jadi dia bacok gue tuh bener ya bacok aja, nggak pakai emosi. nggak pakai emosi. Nah, itu. salah satu yang bikin berfungsi kan harus emosi musuhnya. Sedangkan iya harus emosi, semakin dia emosi ilmu gue semakin berfungsi tuh. Nah ini yang bacok gue nggak pakai emosi, jadi bener ya udah bacok aja, tembus tuh bang gue dibacok sama dia pakai Ciar Madura. Berapa jahitan? Gak tahu sih, banyak sih kayaknya nih. Pokoknya luar dalam ini. Soalnya jaket gue 3 jebol semua. Kan gue kalau tawuran pakai jaket 3 ya. Jaket 3 jebol semua tuh bang, jaket gue. Sampai darahnya ngucur tuh. Gue jiper juga ya dibacok. Gue ngerasa ya kalau orang kebacok kan walaupun gak sakit tapi berasa lah. Kayak ada yang putus gitu urat atau gimana. Oh berasa? Berasa, tapi kita nggak sakit. Kalau orang kebacok kan gak pernah ngerasa sakit ya. Paling sakitnya pas sudah ngeliat lukanya baru ngerasa kesakitan. Pas dibacok itu nggak berasa sakit, cuma kerasa ada yang putus gitu urat. Soalnya tangan gue tadinya kayak gini langsung kayak gini, kayak kaku gini. Gue bilang anjing apa di tangan gue nih, gue pegangin aja tangan gue, iya kaku kan. Gue bilang anjing tangan gue putus nih, kayak mau putus nih. Gue ngeri putus soalnya kalau nggak gue pegangin takutnya copot lagi ntar. Gue pegangin gini kan. Nah anak-anak yang tadinya nggak berani ngebacokin gue, ngeliat gue begitu langsung pada ngejar gue semua. Soalnya kan posisi gue di dalam gang mereka ya bang. Otomatis gue kalau gue kabur mereka ngejar gue sih ketangkep nih. Soalnya dari anak-anak gue yang lain jauh. Gue dikejar tuh mereka tuh. Masih bisa lari. Terus waktu gue mau ditangkap dari belakang, mau dibacok kepala gue langsung balik badan. Gue bilang, kata mereka, gue dengar banget suara-suara mereka. Ayo itu bacokin sukun, jebol, bacokin, matiin. Gue langsung gengsi ya, gue langsung balik badan. Kalau nggak balik badan, pala gue pasti dibacokin dari belakang tuh. Soalnya udah deket-deket banget. Akhirnya gue balik badan, gue tepis-tepisin tuh, pakai tangan kanan. Cepet-cepet, baru berfungsi ilmunya. Jadi pas yang gue nangis-nangis yang terakhir itu malah berfungsi. Gue bilang anjing kenapa baru berfungsi. Jadi kayaknya ngaruh juga sih, kan awalnya kan sesumbar, pas keduanya kan karena kepepet terus musuhnya pada emosi juga kali ya, ngejar-ngejar gue pengen matiin gue. Akhirnya berfungsi tuh. Pas berfungsi mereka pada kabur soalnya gue sakti lagi kan. Mereka akhirnya pada nggak berani ngejar gue lagi tuh. Akhirnya gue selamat tuh kan, anak gue pada nanya, "Kun kenapa kun, tangan gue mau putus nih," gue bilang gitu kan. Langsung dibawa ke rumah sakit kan, ke rumah Polri. Untung deket tuh dari Kodim ke Polri, jadi Ini Kodim Cililitan situ tuh kan. Jadi jarak ke Polri nggak terlalu jauh tuh. Mungkin kalau agak jauhan dikit ke rumah sakit mungkin gue udah meninggal. Soalnya gue ngerasanya tuh udah kayak lemes banget gitu.
sepanjang jalan tuh gue udah kayak kehabisan darah mungkin ya. Mata nggak bisa melek bang, bener-bener mata tuh pengen melek nggak bisa, merem jadinya. Gue tuh di sepanjang jalan tuh kayak baca-baca syahadat aja udah takutnya meninggal kan. Umur nggak ada yang tahu ya. Gue minta maaf sama Idris, gue bilang maafin gue kalau gue punya salah sepanjang jalan tuh bang anjir. Idris sampai kayak sampai kayak sedih lah. Jangan ngomong gitu apa pun, cerita apa gitu. Akhirnya gue dibawa ke rumah sakit, nyampe gue udah pingsan tuh. Totonya bangunnya udah di ruang rumah sakit ya, udah dipasangin alat-alat gitu. Terus dibuka tuh jaket-jaket gue, darahnya keluar semua tuh, yang ketampung di jaket darahnya pada keluar semua, saya ember kali ada tuh bang. Encer banget tuh darah. Terus gue ngeliat tangan gue, buset boaka gede banget. Bener-bener boak soalnya kan celurit. Pas bangun belum dijahit juga? Belum. Lama juga. Jadi ya mungkin penanganannya mungkin harus hati-hati juga kali ya, soalnya kan lukanya gede juga kan. Jadi CR nancep ke sini terus ditarik gitu kan. Jadi kayak ngelingkar gitu CR. Terus dagingnya kebawak semua, gue liat urat-urat gue pada putus. Nangisnya gini? Enggak kan, gue ngasih tangan. Oh gini, dia iya, gini. Dia langsung nancep CR ke sini. Jadi gue ngasih tangan gini bang. Mata gue merem lagi, gue bilang, bacokin gue nih. Gue bilang, gue gak bakal ngelawan. Itu sesumbar dari situ. Sesumbar ya. Iya. Sombong di situ, makanya jebol. Terus akhirnya yaudah tuh, tangan gue bisa gede banget gue bilang. Terus ditambah lagi orang tua gue lagi posisinya waktu itu lagi di luar kota. Jadi nggak ada yang bisa datang tuh ke rumah sakit. Akhirnya saudara gue yang datang jadi jaminan tuh. Karena nggak ada orang tua gue, jadi kan harusnya dioperasi tuh hari itu juga, harus dioperasi kan. Soalnya parah. Harusnya dioperasi bang hari itu juga. Soalnya kan urat-uratnya pada putus. Sampai juga ya akhirnya bayar rumah sakit. Iya. Kesampean juga tuh pertama kali ke rumah sakit langsung gede banget biayanya. Berapa? Jadi pas pertama itu belum dioperasi tuh bang, biaya jahit doang. Jahit sementara lah. Emang nggak ada BPJS? Nggak ada waktu itu BPJS gua. Berapa jahit sementara? Kurang lebih gope tuh sama saudara gua ditalangin dulu. Jahit doang nggak? Iya, dijahit sementara tuh. Ternyata pas udah dijahit pulang tuh ke rumah ada kendala bang, ternyata itu urat-urat gua di dalam kan ada urat nadi gitu ya. Yang buat nyalurin darah gitu lah. Itu tuh nggak ngalir gitu, jadi kayak darahnya tuh ngendep di sini, lama-lama ngebengkak gitu, terus keluar dari sela-sela jahitan. Jadi darahnya keluar bang dari sela-sela jahitan. Ah, berasa? Bukannya berasa lagi, nyut-nyutan bang. Jadi kayak detak jantung tuh dari sini, duk. Gue bilang anjing tangan gue kenapa nih? Akhirnya dibawa lagi tuh. Belum ada duit nyokap gue. Itu selang berapa hari ya, 2-3 hari lah tangan gue begitu ya. Nyokap gue belum ada duit tuh buat sampai ke rumah sakit lagi kan. Akhirnya dibawa ke puskesmas Ciracas tuh yang Cibubur, yang di Ketapem. Sama puskesmas cuma dibuka jahitan dikit, dibenerin dikit ya. Akhirnya pulang lagi tuh, begitu lagi bang. Sampai akhirnya nyokap gue nyari pinjaman duit tuh kayaknya tuh buat jaga-jaga kan, takutnya disuruh operasi. Akhirnya dibawa ke rumah sakit tuh gue. Setelah rawat di rumah tuh kurang lebih hampir seminggu lebih lah, hampir 2 minggu gue di rumah. Baru dioperasi tuh. Nyampe rumah sakit, akhirnya di ruang inap tuh selama 3 hari baru dioperasi tuh gue. Habis kurang lebih 15 juta tuh nyokap gue. Biaya operasi sama biaya inap selama seminggu. Gue dari situ langsung udahlah, ngapain gue tawaran-tawaran lagi. Jadi karena itu jadinya stop. Ditambah lagi gue selama di rumah sakit nggak ada yang nemenin gue bang, temen-temen gue. Ya paling Idris, ya Idris ya nengokin gue lah. Cuman nggak ada yang nemenin gue sampai tidur di rumah sakit, nggak ada. Yang jagain gue nyokap gue doang. Kasian kan nyokap gue kan ada keperluan juga di rumah, jadi jagain gue di rumah sakit. Ya jadi. Iya, makanya pas kadang-kadang kalau nyokap gue balik ke rumah, gue sendirian di rumah sakit. Sepi banget bang di rumah sakit kan. Gue kayak ngerasa anjing, gue ngapain ya tawaran gue temen gue aja kagak diingat gue waktu kayak gini kan. Ditambah lagi nggak ada kayak donasi gitu lah. Kayak uang sumbangan kayak berapa, kayak kan lumayan buat bantu-bantu nyokap gue ya. Benar. Itu kagak ada sama sekali bang gue langsung kayak ngerasa ngapain lagi kayak gini. Akhirnya gue udah berhenti lah gitu-gitu lagi kan. Ditambah lagi tangan gue udah cacat kan. Terus lu pas lu tato orang itu kan gue pada udah ini jarang udah ya pensiun. Iya udah jarang ya. Iya makanya makanya tinggal kayak gue doang tuh pada yang masih pada berantem. Jadi akhirnya habis kejadian itu udah gue beneran berhenti total tuh bang, nggak tawuran lagi. Itu juga kenapa gue tawuran kayak gitu, karena gue lagi nganggur juga waktu itu. Jadi ya gimana gitu ya, karena nganggur jadi ya tawuran mulu, malah kejadian kayak gitu. Dan tawuran pada
rame yang ngikut ya. Giliran begitu kagak ada yang nengokin kali ya, cuma sekedar datang, tapi nggak ada yang kayak basa-basi lah ya. Sakit, iya. Kayak nyuruh nyokap gue pulang dulu gitu biar dia jagain sama temen gue, kagak ada. Jadi gue kayak ngerasa kesepiannya gitu kan. Itu sih buat jadi pelajaran juga sih. Pelajaran sebaik-baiknya lu sama temen, kalau lu lagi susah ya orang tua juga, keluarga yang pasti yang selalu ada. Terus tuh akhirnya setelah kejadian itu berhenti total loh. Berhenti total. Itu kejadian 2017-an. Gue dari 2017 udah nggak ikut tawuran lagi tuh. Udah kayak udah berhenti itu kan. Berhenti udah ya. Tapi bisa. Kadang-kadang kita kalau lagi nongkrong ngingatin. Bisa juga, soalnya agak trauma juga. Kejadian tangan gue bikin trauma juga sih sebenarnya. Jadi agak takut juga. Keluar duit banyak ya. Iya, pertama keluar duit banyak terus ngeliat lukanya gitu. Ini sebenarnya temen kita nginget. Aduh. Apalagi ditambah lagi jadi cacat kan jari gue ini kan nggak berfungsi bang ini. Gini nggak? Bisa, cuman jadi nggak normal. Soalnya kan nih sama ini kan putus uratnya. Jadi waktu dioperasi itu karena urat udah pada mati, udah pada busuk. Soalnya kan nggak dioperasi langsung ya. Jadi akhirnya urat ini sama urat ini disambung ke jari tengah. Jadi kalau jari tengah gerak dia ikut gerak gitu. Jadi ya nggak bisa buat megang sebenarnya ini jari yang ini. Soalnya yang berfungsi cuma ini namanya doang. Ini nggak terlalu berfungsi namanya. Jadi ini mati rasa, dicubit juga nggak sakit. Baru itu berarti baru, soalnya kan tapi setelah operasi itu alhamdulillah membaik. Pas sebelum dioperasi nggak bisa gerak. Pas udah dioperasi alhamdulillah sih membaik. Nih kan kalau digerakin tuh gerak-gerak kan. Iya benar. Soalnya kan urat ini. Jadi kayak pengok gitu tangan gua. Dari situ kayak udahlah. Jadi kayak cacat, ditambah lagi kan tangan kiri gua jadi agak berkurang fungsinya. Kalau ngangkat beban aja jadi nggak bisa kan pakai tangan kiri. Tangan kanan paling ya. Iya, paling kalau pakai tangan kiri di tumpuannya ke sini jadinya nggak bisa pakai tangan ini. Agak ngeganggu juga jadi aktivitas kan. Udah benar. Ya itulah yang bikin tobat dah. Sebenarnya kalau nggak ada kejadian gitu masih tawuran lagi. Untungnya dikasih kejadiannya kayak gitu aja. Coba dikasih kejadian kayak tangan putus, apa jari hilang, apalagi yang meninggal. Banyak juga tuh. Banyak juga yang udah pada kayak gitu masih tawuran juga, bego banget tuh semua. Jari udah pada putus, masih pada tawuran. Iya benar. Terus untuk saat ini lagi sibuk apa nih? Konten dong sih bang, sama kayak lu. Konten doang. Kalau kerjaan masih belum ada ya. Cuman paling Shopee Food. Gua ngojek. Nyari uang harian, iya. Lumayan lah buat hari-harian. Kalau bulanan sih cuma dari YouTube doang sih, kan itu kan gajinya bulanan. Wih, gede dong. Ya biasa aja bang, kan gua bertiga. Oh bertiga. Bertiga kan jadi bagi rata. Kalau untuk sendiri sebenarnya lumayan. Kan udah banyak juga nih subscribe-nya sama jam dari view bang, dari sebenarnya dari view. View-nya banyak juga kan? Itu masih standar gitu. Ya 3 juta ya. Kagak lah, emang dia dikubuser. Kalau YouTube gua paling 3 juta 4 juta lah sebulan bisa segitu. Cuma kan dibagi 3, otomatis yang nerima paling 1 juta. Wah, satu orang. Emang segitu bang. Ntar juga lu ngerasain dah ntar. Udah ada iklan belum? Belum lah. Ntar ngerasain. Main DKN katanya udah ada iklan belum? Mudah-mudahan nih setelah ini langsung ada iklannya ya. Iya, amin. Semoga ngebantu ya biar cepat proses program partner ya. Nih yang terakhir nih. Hal yang jadi pembelajaran hidup nih, biar nih teman-teman nih dapat manfaatnya nih. Iya. Yang di masa lalu yang lu benar-benar nih yang nggak boleh nih orang-orang nih ngikutin dah, pokoknya nggak harus dari contoh tuh. Ya pokoknya gimana ya bang ya, kan dulu kan penyebab tawuran tuh karena sering dibully ya. Otomatis balas dendamnya ke situ lah, jadi bandel. Kalau bisa nih orang-orang kayak gua gitu yang pernah ngerasain kayak gua dibully atau gimana atau enggak kesel sama orang lain, jangan ngelampiasinnya tuh dengan cara ya kayak mereka juga gitu. Mereka yang nganggap lu cemen karena mereka lebih bandel, lu jangan ikutin mereka bandel juga. Lu ngebalasnya tuh lewat cara lain, entah lu lebih berprestasi kah, atau lebih sukses kah. Itu sebenarnya lebih bermanfaat ketimbang lu ngebales mereka dengan cara bandel juga gitu. Soalnya mau sebandel apapun ujung-ujungnya ya nggak ada manfaatnya. Bener. Paling ya cuman sementara aja, kayak bener kata nyokap gua, lu ikut tawuran paling ya di bangga-banggain ya kalau lagi menang aja katanya. Kalau lagi itu dibangga-banggain emang teman-teman lu tuh, kalau lagi luka lagi kayak kenapa-napa atau gimana, teman-teman lu pada lupa. Soalnya bener juga sih, lu bandel kayak gitu cuman kesenangan sesaat doang.
lu diingat kalau lu lagi jago lah, misalnya lagi jaya-jayain lah. lu lagi jadi jagoan, teman-teman lu banyak. Coba kalau lagi tahu kayak udah berhenti gitu, teman-teman lu pada kemana, pada nggak ingat lagi. Ya itu sih paling ya nasihat gue ya, kalau lo pengen ngebuktiin ke siapapun, ke orang-orang yang udah ngeremehin lu, ya caranya tuh dengan perbanyak prestasi lu, Jadi orang sukses. jadi orang sukses, banyakin duit lu. Itu hal yang lebih bermanfaat ketimbang lu kayak harus ngebalas mereka dengan cara mereka juga ke lu. Bener. Daripada lu bandel juga kayak mereka, mendingan lu cara ngebalasnya dengan cara kayak gitu. Lebih bermanfaat kan. Itu aja sih bang. Terus nih saran nih, pesan nih dari narasumber kita nih yang kece nih, woy. Yang dulunya sempet viral juga ya. Viral, abang juga viral. Iya, dulu kita juga pernah jalan bareng sama dia. Iya, matador bang. Kaget juga kita sama dia. Sekian perbincangan gua nih bareng Sukun. Semoga banyak manfaatnya bang ya. Ambil yang positifnya aja. Ya. Kalau yang cerita-cerita jeleknya jangan diikutin atau Diikutin, ditiru. ya. Itu anggap jadi pelajaran aja ya. Pelajaran itu ya. Semoga menghibur juga obrolan Ya. kita tadi bang ya. Ya. Jangan lupa like, comment, Dan subscribe ya. Dan jangan lupa di-share juga. Iya Biar lah. orang-orang pada tahu nih ada obrolan yang bermanfaat nih. Amin. Dan juga biar channelnya Bang Jikri Dongeng makin besar ya. Amin. Kalau udah besar kan otomatis ngundangnya lebih yang heboh lagi kan. Iya nggak? Kalau udah besar juga jangan lupa sama teman-teman ya. Iya. Terus juga kalau misalnya ada saran-saran tuh Bang, suruh komen aja. Komen, misalnya suruh ngundang siapa, komen aja ya Bang ya. Komen, bener. Komen aja di videonya Bang Jikri. Bang, undang ini Bang, ceritain ini. Komen aja, Ya. jangan pada malu-malu. Soalnya Betul. komen tuh bermanfaat, kritik dan saran tuh bermanfaat Bang. Buat Buat lebih maju channel lagi. kita ke depannya, iya. Ya, betul. Ya, sekian bincang-bincang kita. Assalamualaikum. Dah.